Shalom teman-teman pemuda di rumah. Selamat malam, kita bersuka cita sekali karena malam hari ini kita boleh bertemu walaupun melalui ibadah online. Tapi saya harap semua teman-teman tetap bersemangat hari ini sehingga kita selalu rajin untuk lebih berbuat banyak kasih kepada orang lain di tengah keterbatasan kita walaupun kita cuma di rumah. Dan malam hari ini sebelum kita membaca renungan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang baik, bersyukur malam hari ini kami boleh ada di tempat kami masing-masing dengan segala
yang kami persiapkan ya Bapak malam hari ini. Kami akan mendengarkan renungan sebagian dari isi firman-Mu. Biarlah ya Bapak persiapkan hati kami agar kami boleh mendengar renungan dengan baik. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan renungan malam hari ini, biarlah boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, malam hari ini kami mau menyerahkan seluruh keberlangsungan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, renungan saya malam hari ini, saya beri tema yaitu pemuda yang berkarya. Jadi tema kita malam hari ini adalah pemuda yang berkarya. Sebelum kita masuk ke dalam renungannya, ada beberapa tebak-tebakan, tapi mohon maaf kalau agak garing ya, karena mungkin saya tidak lucu. Ini adalah tebak-tebakan yang dibuat oleh seseorang. Tebak-tebakannya yang pertama, apa bahasa Cinanya untuk orang yang berkepala botak? Bahasa Cinanya yaitu kinclong. Yang kedua, dia bikin lagi, apa bahasa Cinanya sendok besar atau sendok yang biasa dipakai untuk nasi? Bahasa Cinanya centong. Nah, ada lagi masih beberapa yang lain yang bisa kita lihat, seperti judulnya masih muda. Apa bahasa Cinanya masih muda? Bahasa Cinanya adalah brondong. Nah, dan masih banyak sekali tebak-tebakan yang lain yang dibuat oleh seseorang itu untuk lucu-lucuan atau untuk bercanda dengan teman-teman, dan semuanya itu adalah masuk dalam salah satu karya. Setelah kita dengar itu adalah salah satu karya dari seseorang yang harus kita hargai. Itu adalah ide kreatif yang dia ciptakan untuk menghibur orang lain, dan itu adalah termasuk satu karya yang bisa dia bikin. Jadi kita harus menghargai itu. Mungkin meskipun kalau ada teman-teman kalian yang mengatakan satu hal yang dia berasal dari pemikiran dia sendiri, itu merupakan ide kreatifnya. Jadi tidak ada salahnya untuk dihargai, sebab melalui hasil karya tersebut kita bisa menjadi terhibur dan menambah kosakata baru dalam dunia IPH alias ilmu pengetahuan humor. Jadi menambah-nambah ilmu sedikit. Nah, ide kreatif seseorang itu memang berbeda satu dengan yang lainnya, tapi masing-masing selalu memiliki keunikan tersendiri. Nah, semua ide tersebut diberi oleh salah satu pribadi yang maha memberi, yang memberi kepada kita semua, yaitu ide-ide kreatif, yaitu Bapa yang penuh kasih. Bapa memberikan kita semua ide-ide kreatif tersebut, otak untuk berpikir, untuk menciptakan karya-karya yang tidak terbatas. Bapa menciptakan semua itu sejak kita ada dalam kandungan, dan Bapa telah menaruh benih ilahi yang mampu kita kembangkan untuk menjadi sebuah hasil karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kemudian ada juga lagu-lagu yang kita dengar saat ini. Ternyata semuanya berawal dari satu orang yang mengembangkan ide kreatifnya sampai menjadi hasil karya sebuah lagu atau kata-kata yang kemudian diiringi dengan musik dan jadilah sebuah lagu. Sebagai contoh dari seorang anak muda yang berprofesi sebagai penggembala domba di beberapa padang, telah menjadi pelopor pencipta lagu dan musik. Tentu kita tahu dalam Alkitab ada satu tokoh yang sangat suka bernyanyi, yang suka main seruling ketika dia menggembalakan domba, yaitu dia adalah Daud. Nah, teman-teman pasti sering sekali membaca tentang Daud ini yang suka memuji memuliakan nama Tuhan saat dia berada di padang untuk menggembalakan dombanya. Daud seringkali bermain kecapi sambil bermazmur atau bernyanyi bagi Tuhan, dan itu semua bisa kita baca di Mazmur. Itu semua tertuang di dalam kitab Mazmur dalam bentuk puisi maupun mazmur dan lagu pujian. Tentu sudah diaransemen dengan berbagai model ya, sudah diaransemen menjadi lebih bagus, lebih indah oleh orang-orang sehingga kita bisa menikmatinya. Nah, pada zaman sekarang kita juga tetap bisa menikmati musik. Kita mengenal beberapa penyanyi dari pencipta lagu rohani seperti pendeta Niko, kemudian ada Frankie Sihombing, ada Sidney Mohede, ada Adon dan lain-lain. Kita bisa menikmati musik mereka. Banyak juga anak-anak muda yang mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa.
seperti pembuat robot, pembuat kerajinan dari bahan daur ulang dan sebagainya. Nah, itu semua sungguh menunjukkan kekayaan Tuhan dalam memperlengkapi ciptaannya. Tinggal orangnya bagaimana mau mengembangkan yang ada padanya atau dia tidak mengembangkannya. Nah, sekarang ada tulisan dari bocah 8 tahun yang bernama Danny Dutton di Chula Vista, California. Dia ini diberi tugas oleh gurunya untuk menyatakan apa sih wujud imannya kepada Tuhan Yesus ya, sebagai wujud imannya kepada Tuhan Yesus. Isinya itu begini. Nah, Tuhan menciptakan mereka untuk menggantikan mereka yang sudah mati, sehingga ada cukup orang untuk mengurus berbagai hal di bumi. Dia tidak menciptakan orang dewasa, melainkan hanya bayi-bayi kecil dan lebih mudah dibuat. Dengan cara itu, dia tidak harus menggunakan waktunya yang berharga untuk mengajar mereka berjalan dan bicara. Dia bisa memberikan tugas itu kepada ibu dan bapak bayi itu. Nah, kemudian tentang doa-doa, banyak sekali doa yang dipanjatkan terus-menerus karena beberapa orang seperti pendeta dan orang lain berdoa setiap hari, setiap waktu, sebelum mereka tidur maupun di waktu-waktu lain walaupun mereka belum mau tidur. Nah, Tuhan tidak punya banyak waktu untuk mendengarkan radio dan siaran televisi karena hal ini, sehingga Tuhan hanya akan mendengarkan banyak doa. Dan tentunya banyak suara bising yang mengganggu telinga Tuhan yang bisa didengarkan, kecuali Tuhan telah memikirkan bagaimana cara untuk mematikan suara-suara itu. Nah, itu adalah tulisan dari anak seusia Dutton yang mampu menuangkan ide kreatifnya untuk menjelaskan caranya menjawab keberadaan Tuhan bagi imannya. Nah, bahkan penjelasan Dutton ini mampu membuat orang-orang dewasa menjadi bertobat dan percaya kepada Tuhan. Beberapa waktu lalu juga Kick Andy, kalau teman-teman pernah menyaksikan di Metro TV, Kick Andy pernah menghadirkan bintang tamu siswa-siswa SMA yang berhasil menciptakan sebuah karya baru. Nah, seorang siswa dia ini menemukan alat pemeriksa tanaman padi untuk difungsikan untuk mengetahui kadar gizi yang terkandung pada tanaman padi tersebut, sehingga ketika petani hendak memberikan pupuk, mereka ini bisa mengetahui kadar yang pas untuk padi yang mereka tanam itu. Kemudian yang kedua, dua siswa bekerja sama untuk membuat mesin pengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, alat itu akan ditempatkan pada smoking area. Nantinya alat tersebut memiliki kemampuan untuk menyedot asap rokok. Lalu yang ruangan yang kedua, jadi ada dua ruangan dibikin seperti dua box. Jadi box pertama itu untuk menghisap atau menyedot asap rokok tersebut, kemudian box yang kedua untuk mengolah asap rokok tersebut menjadi sebuah oksigen. Nah, kedua alat tersebut telah masuk nominasi Olimpiade Asia dan memperoleh penghargaan atas hasil karya mereka. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat hebat, yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh anak-anak SMA. Nah, di tengah banyaknya anak-anak muda yang berkreasi, tidak sedikit juga masih ada anak-anak remaja dan pemuda yang lebih berpangku tangan, meratapi nasib, bahkan tidak tahu mau berbuat apa, atau mereka belum menemukan sesuatu yang bisa menggerakkan hati mereka untuk berkarya. Malah ada juga yang sukanya hanya main, kemudian hanya foya-foya, menghabiskan uang yang hasil kerjanya ataupun hasil orang tuanya, minum minuman keras, ataupun lebih berbahaya lagi masuk ke tahap yang narkoba. Masih banyak anak-anak muda yang seperti itu dan sangat memprihatinkan. Keadaan seperti jelas tidak disukai semua orang. Keadaan seperti itu, apalagi Tuhan kita sendiri ya tidak menginginkan kita anak-anak muda untuk berbuat seperti itu. Nah, dari tulisan di atas saya ingin memotivasi teman-teman semua untuk berbuat sesuatu yang lebih dari biasanya. Minta pengakuan dari teman. Misalnya ketika kita berteman, kita tanya kepada teman kita bisa tanya apa yang
menjadi kelebihan saya. Kalau memang teman-teman belum tahu apa yang menjadi kelebihan teman-teman, bisa tanya kepada teman-teman, ya teman-teman kalian, bahwa apa yang menjadi kelebihan kalian. Dari situ kalian bisa dengar apa yang menjadi kelebihan kalian dan bisa kalian kembangkan dan kalian berkarya melalui hal itu. Ide kreatif kalian untuk keluarga atau untuk sekolah, untuk gereja, bahkan untuk bangsa dan negara. Kalau teman-teman punya ide kreatif, silakan teman-teman lakukan. Bangunlah totalitas di kehidupanmu. Lebih baik berkomunitas dan melibatkan orang dengan kegiatan rohani di gereja dan komunitas pembelajar yang kreatif daripada kita menghabiskan waktu ke tempat yang tidak ada arah, keluyuran. Lebih baik kita menambah ilmu kan. Jadi kalau ada teman-teman yang mau teman-teman lakukan, silakan lakukan sekarang. Jangan ditunda, jangan berpikir nanti-nanti, karena kita yang masih muda ini adalah di masa muda ini kesempatan kita untuk berkarya, untuk kita melakukan semua yang kita bisa, sehingga nanti ketika kita sudah punya satu tujuan, kita sudah tahu, saya ingin fokus di bidang ini dan saya ingin terus mengembangkan apa yang sudah saya fokuskan ini. Jadi teman-teman sudah bisa tahu akan arahnya kemana. Nah, sebagai akhir dari renungan ini, sebagai penutup, saya mau berikan salah satu ilustrasi contoh tentang seorang anak muda di desa ya. Dia adalah anak petani, di mana dia ini bekerja menanam segala segala yang bisa dia tanam ya, sangat ulet. Dia memiliki keyakinan yang kuat dan tidak ada pemuda yang menyamai dia ini di daerahnya. Dari semua pemuda ini hanya dia yang kerja keras, paling rajin. Nah, setiap hari dia itu akan pergi bekerja di ladang tanpa mengeluh, tanpa bersungut-sungut, karena semua pekerjaan dia jalani dengan sukacita dan dia bersyukur bisa menjalani pekerjaan itu. Nah, di tengah-tengah kondisi sulit dia harus berangkat bersemangat bekerja. Dia menggarap tanah sambil membersihkan semua rumput dan duri yang ada. Dia terus mengolah tanahnya, dia menabur benih dan akhirnya dia bisa menuai hasil yang berlimpah. Nah, teman-teman tahu siapa nama pemuda itu? Nama pemuda itu adalah Ishak. Dia adalah anak Abraham. Untuk ayat bacaannya bisa semua kita baca di Kejadian 26 ayat yang ke-12. Bunyinya adalah, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ditunda-tunda. Ayo kita berkarya. Kalau memang mau hidup beruntung, terus berkarya. Jangan pernah bosan untuk mencoba, jangan pernah takut untuk mencoba. Silakan coba semua yang bisa dicoba. Karena dengan memulai kita bisa tahu apa yang menjadi kekurangan kita, bagaimana kita harus mengembangkannya. Jadi ayo kita semua harus berkarya, baik untuk orang-orang di sekitar kita, untuk gereja kita, untuk organisasi kita, untuk maupun untuk bangsa dan negara kita. Ayo berkarya, no minder, no malas. Ya teman-teman, demikian renungan kita malam hari ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua melalui tokoh-tokoh inspiratif yang sudah diceritakan tadi. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat dan doa penutup. Saya mau ajak teman-teman semua untuk berdoa. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini boleh mendengarkan sebagian isi firman-Mu melalui renungan semangat berkarya. Malam hari ini ya Bapa, biarlah renungan ini boleh memotivasi kami untuk memulai sesuatu dan kami bisa tahu apa yang menjadi passion dalam hidup kami. Biarlah kami memulai ya Bapa, memohon ya Bapa kiranya berikan kami hikmat kebijaksanaan agar kami boleh bekerja dengan baik dan berkarya dengan baik untuk semua orang, untuk di sekitar kami, untuk gereja kami dan maupun bangsa dan negara kami. Ya Bapa yang baik, malam hari ini pun kami bersyukur jika kami boleh diberikan kesempatan untuk menyaksikan ibadah pemuda malam hari ini. Bapa bersyukur atas kesehatan, bersyukur atas pekerjaan yang Kau berikan, bersyukur atas pendidikan yang boleh masih kami jalani meskipun di tengah keterbatasan kami untuk pergi ke tempat-tempat yang ramai, dan izinkan kami untuk tetap bersabar dalam menangani pandemi yang sedang terjadi ini. Biarlah ya Bapa, semua yang terjadi, pemerintah yang bekerja, biarlah kiranya Bapa memberi hikmat, kebijaksanaan agar boleh
memberantas dan mengatasi pandemi ini dengan baik. Berikan kami kebijaksanaan ya Bapa, agar kami boleh melalui semua ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk teman-teman pemuda dimanapun mereka berada dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka yang sedang bekerja. Biarlah Engkau memberikan kuat kesehatan agar boleh bekerja dengan baik. Untuk teman-teman yang mencari pekerjaan ya Bapa, kiranya tangan pengasihan-Mu senantiasa menolong, membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman kami yang mau berusaha. Ya Bapa, juga untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang dalam pendidikan, biarlah ya Bapa kiranya diberkati pendidikan mereka, diberikan kemudahan agar segala yang mereka pelajari tidak berlalu sia-sia, tapi boleh menjadi berkat yang bisa mereka gunakan di masa depan. Ya Bapa, berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Biarlah ya Bapa tangan pengasihan-Mu menolong mereka, memberkati mereka di usia mereka yang baru. Kiranya kebijaksanaan serta harapan-harapan mereka di usia yang baru ini, kiranya tangan pengasihan Tuhan yang senantiasa memberkati, yang senantiasa menolong mereka. Bapa, teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, Bapa, tangan pengasihan-Mu senantiasa menjamah mereka dalam kelemahan tubuh mereka, berkati mereka melalui obat-obatan, melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi, juga melalui orang-orang yang merawat. Biarlah ya Bapa, tangan pengasihan-Mu menolong, memberkati serta menyembuhkan, menjamah teman-teman kami agar boleh pulih dan kembali dalam keadaan sehat. Bapa, malam hari ini pun kami berdoa untuk gereja kami, gereja GKST Efata Palu, dalam setiap tugas pelayanan yang dilakukan. Memohon ya Bapa, kiranya pelayanan yang dilakukan boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ajarkan kami ya Bapa untuk selalu setia dalam setiap perkara yang kami lakukan, sehingga kami boleh menjadi berkat, karya kami boleh menjadi berkat untuk orang-orang dimanapun mereka berada, termasuk orang-orang di sekitar kami. Bapa, terima kasih jika sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Biarlah ya Bapa kiranya Engkau mengasihi, menolong, dan memberikan kami kasih sayang-Mu, berkat-Mu agar kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami dengan baik. Terima kasih banyak ya Bapa atas segala berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, demikianlah renungan kita malam hari ini dan ibadah pemuda kita malam hari ini. Kita akan bertemu kembali di hari Sabtu di jam 7 malam. Jadi jangan lupa untuk selalu stay tune di HP kalian melalui YouTube Pemuda Efata Youth Palu. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Bercerai sehatilah tetap teguh, sama-sama iring almasimu halis yang panglimamu. Laskar Yesus jangan takut dan gentar, maju saja dengan gagah. Meski musuh banyak dan besar, sekali harus tewaslah. Hai maju dengan segera, kendati perang payah.